Selamat datang kembali di materi kecerdasan buatan dengan Budi Adi Perdana. Pada kali ini kita akan membahas tentang jaringan syaraf tiruan, yaitu tipe-tipe dari jaringan syaraf tiruan. Jadi, walaupun yang akan dibahas pada mata kuliah ini adalah hanya berhubungan dengan artificial neural network yang dasar, tapi alangkah bagusnya ketika kita membahas variasi dari jaringan syaraf tiruan yang ada sampai saat ini. Jadi secara umum untuk sampai saat ini itu ada 7 buah tipe jaringan syaraf tiruan. Ini yang kita bahas, ini yang ditandai dengan biru, hanya sampai sini. Lalu ada yang disebut dengan radial basis network, ada yang Hopfield network, ada yang CNN, RNN, GIN, dan RL. Masing-masing akan dibahas secara singkat di video ini. Jadi yang pertama kita bahas dulu yang pertama yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi itu tipe ANN atau Artificial Neural Network. Jadi bentuknya adalah sederhana seperti biasa. Kita punya input lalu dihubungkan oleh hidden neuron. Ini kalau misalkan multi layer, hidden neuronnya banyak, dan akhirnya sampai ke output. Semua hubungan antara input hidden neuron dan output ini dihubungkan oleh bobot, dan masing-masing bobot itu nanti yang akan menentukan koneksi antara neuron-neuronnya itu seperti apa, apakah kuat atau lemah, ya seperti itu. Jadi untuk masing-masing neuron dan output itu menggunakan fungsi aktivasi yang tipenya itu memisahkan. Jadi memisahkan antara misalkan daerahnya itu mendekati ke 0, kita bulatkan ke 0. Kalau mendekati ke 1, nanti kita dekatkan ke 1. Jadi kita pisahkan nilainya. Dan ini adalah ciri dari artificial neural network. Lalu untuk yang radial basis network, itu bedanya adalah hanya di fungsi aktivasinya yang asalnya memisahkan, sekarang kita menggunakan fungsi yang tipenya mengumpulkan. Jadi kalau nilainya itu misalkan kecil, kita kumpulkan menjadi pada suatu titik yang ada di tengah ini. Jadi yang sebelumnya itu memisahkan, yang ini mengumpulkan. Yang membedakan adalah nanti hasil dari proses pemisahannya itu. Kalau misalkan kita menggunakan artificial neural network atau ANN, itu nanti kita mendapatkan batasan-batasan dari data-data yang kita miliki. Dan ini batasan ini yang akan menentukan bahwa ini adalah daerah untuk data yang tipikal seperti ini daerah tipikal seperti ini, dan ini tipikal seperti ini. Tapi yang membedakan untuk yang radial basis network ini adalah karena dia mengumpulkan, maka nanti dia batasannya adalah berbentuk seperti distribusi seperti ini. Jadi lingkaran-lingkaran ini sebetulnya mirip dengan distribusi seperti ini. Misalkan kita proyeksikan bentuk distribusinya seperti ini, titik tengahnya ada di sini. Lalu untuk dilihat dari daerah yang ini, distribusinya seperti ini, titik tengahnya di sini. Seperti itu. Jadi yang membedakan adalah hanya di sana. Kelebihannya dia memiliki daerah seperti daerah kekuasaan untuk masing-masing data. Tapi masalahnya adalah ketika kita menggunakan radial basis network ini, ketika kita memiliki data yang di luar dari batasan ini, misalkan di sini atau di sini, dia nanti tidak teridentifikasi ini bagian dari siapa. Sedangkan kalau kita menggunakan artificial neural network, misalkan kita dapat lagi data di sini atau di sini, kita masih bisa tahu ini bagian dari grup data yang mana. Jadi itu. Jadi kelebihan kekurangan seperti itu. Tapi di sini memang kalau misalkan kita sudah tahu bahwa daerah distribusi dari datanya itu hanya di sini saja, tidak mungkin ada melenceng jauh seperti ini, seperti outlier seperti ini, misalkan, maka radial basis network ini cukup bagus juga, sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah yang disebut dengan Hopfield network. Ini sebetulnya adalah salah satu bentuk jaringan syaraf tiruan yang pertama kali diusulkan. Jadi kuncinya adalah
dari setiap nodes atau titik itu terhubung dengan semuanya, sehingga nanti secara total kita memiliki sebuah interaksi atau hubungan antara nodes ke nodes lainnya dari satu neuron ke semua neuron, dan tidak ada hidden layer di sini karena dari satu ke semuanya. Dan ini menggambarkan hubungan antar neuron itu seperti apa. Jadi menghubungkan dari data ke data itu hubungannya seperti apa, hanya seperti itu. Lalu yang keempat itu yang kita sebut dengan CNN atau Convolutional Neural Network. Sebelum kita masuk ke Convolutional Neural Network, kita perlu membahas dulu apa sih masalah di Artificial Neural Network. Jadi kalau kita berhubungan dengan data citra yang berbentuk 2 dimensi ataupun yang 3 dimensi, tentu saja inputnya itu akan kita memiliki seperti ini. Jadi masing-masing pixel itu sebagai inputnya, dan ini nanti kita perlu mengubah dari 2 dimensi ke 1 dimensi. Caranya bisa kita trace dari kolom dulu baru ke baris, misalkan seperti ini, dan hasilnya nanti kolom dulu, ini kolom, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, baris keempat, kelima, dan seterusnya. Tapi kita juga bisa mengetrace-nya ke kolom yang konstan. Jadi ini kita trace dulu barisnya, ini lalu pindah kolom, seterusnya. Dan ini untuk yang cara kedua. Masing-masing cara tidak menjadi masalah. Hanya yang jadi masalah adalah ketika kita buat jadi 1 dimensi, terlihat bahwa input untuk citra ini cukup banyak. Ini hanya untuk kasus yang 6x6 gridnya, dan ini sudah cukup banyak. Sedangkan citra yang sebenarnya itu, contohnya ini yang standar yang resolusi tinggi yang sekarang itu 3840 x 2160, ini akan menjadi sebesar apa gitu. Dan ini menjadi tidak optimal karena inputnya ini sangat besar ketika kita berhubungan dengan citra. Ini gambarannya. Jadi kalau kita misalkan punya sebuah citra seperti ini, angka 8, kita ingin belajar dan menentukan bahwa ini adalah data belajar, kita butuh 782 input, dan yang terhubung dengan ini baru 1 hidden layer saja. Bagaimana kalau misalkan nanti kita menggunakan deep neural network di mana hidden layernya itu cukup banyak, dan ukuran dari citranya itu misalkan yang 4K, ini yang 4K. Masalahnya nanti karena data yang sangat banyak dan kedalaman yang cukup banyak dari hidden layernya, itu nanti kita akan tetap terjebak di exploding atau vanishing gradient yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi exploding itu ketika gradiennya itu mendekati tak hingga, plus minus tak hingga, bisa plus atau minus. Sedangkan vanishing itu semakin mendekati ke 0. Jadi nanti proses pencarian solusinya itu bisa sangat lambat kalau yang berhubungan dengan vanishing gradient. Kalau yang exploding ini susah mencapai solusi yang sebenarnya karena gradiennya terlalu besar. Jadi nanti perubahannya itu mirip dengan perubahan acak atau random. Nah, untuk itu diusulkan sebuah skema yang disebut dengan Convolutional Neural Network, di mana kita menggunakan proses yang disebut dengan konvolusi. Jadi setiap segmentasi dari citra ini kita perlakukan konvolusi untuk mendapatkan sebuah ciri. Misalkan konvolusi tipe A, B, C, D, E, F, G misalnya. Lalu kita buat misalkan ini konvolusi tipe A, ini B, ini C, ini D, ini E, dan F untuk melihat ciri-ciri yang penting dari citra ini. Lalu nanti setelah didapatkan hasil konvolusinya, kita subsampling atau resize ukurannya menjadi lebih kecil lagi, dan nanti ukurannya sudah kecil ini kita lakukan lagi konvolusi dan seterusnya sampai akhirnya subsamplingnya itu cukup kecil dan dia bisa masuk ke ANN yang biasa.
Jadi triknya adalah ada di sini. Kita ada proses konvolusi dan subsampling, konvolusi subsampling. Ini bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak hanya satu seperti ini, tapi kita bisa beberapa kali konvolusi dan subsampling sampai akhirnya kita masuk ke ANN-nya. Kelebihan dari CNN ini adalah yang disebut dengan bobot yang di-sharing. Karena proses konvolusi ini memiliki bobot yang sama dan subsampling ini. Jadi di sini kita tidak perlu lagi mencari bobot dari masing-masing citra ke citra lainnya yang cukup rumit, dan juga terhadap neuron-neuron yang lainnya. Jadi di sini proses konvolusinya itu ya di daerah yang ini, yang sampai ke sini, sampai sebetulnya sampai subsampling di sini. Ya itu seperti itu. Jadi kelebihannya berbagi parameter dalam step waktu yang berbeda atau disebut dengan parameter sharing, sehingga minimum parameter untuk dilatih. Jadi yang kita latih nanti parameternya itu hanya di daerah yang ANN-nya di sini. Kalau misalkan ada yang belum pernah tahu apa itu convolutional atau konvolusi, itu adalah proses mengekstrak atau mengfilter, bisa juga kita sebut filter, atau mengekstrak informasi penting dari sebuah citra. Contohnya kita punya citra yang seperti ini, lalu kita anggap saja ini adalah pixel-pixelnya dari masing-masing citra. Kita ingin melihat bagaimana sih informasi dari setiap sub citranya, atau misalkan saya ingin menggunakan proses konvolusi menggunakan Windows 3x3 seperti ini. Jadi Windows ini fungsinya adalah bisa mengambil informasi atau bisa memisahkan data yang penting atau banyak hal. Jadi Windows ini adalah seperti yang di sini persamaannya. Jadi Windows dikalikan bagian dari citranya. Jadi contohnya kalau saya ambil daerah yang sini dulu 3x3 karena Windows-nya 3x3, lalu dikalikan dengan Windows-nya ini, lalu kita akan dapatkan output yang di sini, satu citra di sini setelah dilakukan konvolusi. Lalu selanjutnya saya digeser ke satu pixel ke kolom sebelahnya, 3x3 juga dikalikan Windows yang kita punya, lalu kita dapatkan pixel yang ini, dan seterusnya sampai ini contohnya yang ketiga dulu, dikalikan sehingga dapat yang ini, dan seterusnya sampai ke data yang paling terakhir di sini. Itu adalah proses konvolusi, dan kita punya kebebasan bagaimana kita memanipulasi setiap sub citra itu atau bagian kecil dari citra itu menggunakan bentuk Windows atau kernel atau filter. Ini namanya banyak, yang seperti apa gitu. Ini salah satu contohnya konvolusi untuk memblurkan atau menghaluskan sebuah citra. Jadi ini misalkan kita punya sebuah citra asli, lalu dikalikan sebuah Windows yang isinya adalah setiap dari citra itu dikalikan 1. Jadi semua citra itu dianggap dirinya sendiri, lalu dibagi 1/9, yaitu jumlah dari pixel yang kita miliki. Jadi karena 3x3 itu 9, maka dibagi 9. Jadi nanti ini mirip dengan rata-rata dari setiap pixel itu nilainya berapa sih, sehingga akhirnya kita dapat sebuah citra olah yang hasilnya adalah rata-rata, atau secara hasil dari citranya itu citranya jadi blur atau jadi halus, dari yang asalnya tajam menjadi halus seperti ini. Contoh kedua untuk konvolusi ini yang banyak digunakan juga, deteksi tepi Laplace. Jadi dengan menggunakan Windows seperti ini, fungsi Laplace yang disederhanakan,
ini ada faktor yang minus dan plus sebelahnya. Ini akan menghasilkan yang asalnya citra asli seperti ini menjadi citra Laplace, yaitu tepi-tepi dari informasi yang kita miliki. Dan kalau kita gabungkan citra asli plus citra Laplace ini, kita bisa dapatkan citra yang dipertajam. Jadi yang asalnya ini ketajamannya biasa, kita tambahkan tepi ini, maka citranya akan menjadi lebih tajam. Citra yang dipertajam. Contoh yang ketiga, ini juga yang cukup banyak digunakan, yaitu deteksi tepi juga, tapi tipe Sobel. Sobel ini yang mengusulkan metodenya. Konvolusi menggunakan Sobel ini ada 4 buah Windows yang untuk mengekstrak data vertikal sebelah kanan, vertikal sebelah kiri, lalu horizontal atas dan bawah. Jadi kalau misalkan kita punya citra asli seperti ini, bentuknya plus, dengan menggunakan konvolusi menggunakan Windows yang citra sebelah kanan, vertikal kanan, berarti kita mengambil informasi yang vertikal dan sebelah kanan. Lalu ini yang sebelah kirinya, nanti kita dapatkan yang sebelah kirinya. Terus ada yang atas dan bawah. Ini atas dan ini yang bawah. Nah, ini keempat hasil dari deteksi tepi ini kita jumlahkan, nanti akan mendapatkan citra tepi dari objek ini yang resolusinya lebih bagus dibandingkan menggunakan Laplace yang sebelumnya. Karena ini masing-masing selektif tepi gitu. Ini salah satu contoh saja untuk konvolusi. Jadi konvolusi itu banyak dan kita bisa buat sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, dan itu cukup berguna ketika kita berhubungan dengan input atau masukan yang berbentuk 2 dimensi. Lalu kita masuk ke tipe jaringan syaraf tiruan yang kelima, yaitu yang disebut dengan RNN atau Recurrent Neural Network. Ini berhubungan dengan data yang berubah terhadap waktu, dan data tersebut dipengaruhi oleh waktu sebelumnya. Jadi ini adalah contohnya. Jadi data yang sekarang itu dipengaruhi oleh data pada T sebelumnya. Jadi T1, T sebelumnya. Jadi nanti ketika T plus 2 itu dipengaruhi oleh T plus 1, dan T plus 3 dipengaruhi oleh T plus 2, dan seterusnya. Sehingga ini adalah dari waktu ke waktu datanya itu dipengaruhi oleh data output yang sudah kita hasilkan sebelumnya. Ini cukup penting terutama untuk fisika. Misalkan contohnya untuk gerak peluru sederhana, untuk simulasi fluida yang berubah terhadap waktu, simulasi cuaca juga yang berubah terhadap waktu. Dan kalau misalkan untuk yang tipe untuk yang musik juga bisa, karena musik berubah terhadap waktu, atau suara manusia ketika saya berbicara ini berubah juga terhadap waktu. Bisa prediksi kalimat atau teks, ini banyak yang digunakan untuk AI itu sekarang, untuk yang memprediksi kira-kira kalimat selanjutnya itu seperti apa. Dan juga saham, dan juga banyak contoh-contoh lain yang berhubungan terhadap perubahan terhadap waktu. Jadi ini salah satu contohnya. Kalau misalkan simulasi fluida itu tentunya dari T1 ke T2, T3 dan seterusnya itu dipengaruhi oleh waktu sebelumnya, sehingga kita butuh sesuatu yang berulang. Yang membedakan antara RNN dengan ANN ini adalah kalau kita untuk kasus yang sederhana, dengan misalkan ini 2 buah input, 1 buah neuron dan 1 buah output. Yang membedakan adalah karena kita berhubungan dengan waktu yang sebelumnya, maka kita ada sebuah tambahan untuk yang RNN ini yang disebut recurrent atau pengulangan yang memiliki bobot. Jadi ada bobot pengulangan, ya tambahannya adalah di sini, sehingga ini nanti bisa merepresentasikan sesuatu yang dipengaruhi dari waktu ke waktu, dan itu harus tetap sama. Jadi gambaran sederhananya adalah kalau kita punya sebuah input dan ini output,
Yang awalnya kita hanya perlu mencari bobot ini dari U dan V terhadap hidden neuronnya, hidden networknya, atau terhadap outputnya, maka sekarang kita butuh juga mengetahui bobot W yang berhubungan dengan recurrent-nya itu atau pengulangannya. Jadi gambarannya kalau misalkan kita bisa buka dari proses pengulangan ini. Jadi yang pertama kita punya sebuah data, lalu kita cari hubungan dengan hidden neuronnya sampai ke output. Kita dapatkan nilai U dan V, dan ini adalah initial W-nya. Ini adalah state pada saat ini. Maka nanti output yang ini akan digunakan sebagai input yang di sini nantinya, dan juga dimasukkan ke sini, dan kita akan tentukan lagi perbaiki nilai U dan V-nya dan juga W-nya itu yang berhubungan dari state yang ini terhadap state yang ini, sehingga kita dapatkan output. Nanti output ini kita jadikan sebagai input juga, kita masukkan sampai jadikan output, kita update lagi U, V, dan W-nya. Ini dilakukan terus-menerus sampai hasilnya ke Y, N. Ini misalkan X, N, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya untuk memprediksi kalimat. Jadi kalau misalkan kita dibuat sebuah data belajar, yaitu what time is it. Ini kita pelajari. Yang pertama, data yang pertama adalah what, kita dapatkan output. Lalu data yang kedua adalah time, kita dapatkan output is, it, dan tanda tanya. Nanti data belajar dari sebuah kalimat-kalimat ini kita bisa gunakan untuk memprediksi. Kalau misalkan kita memberikan sebuah kalimat tertentu, selanjutnya itu dia akan berkata apa atau kalimat apa selanjutnya itu bisa ditebak gitu. Jadi kegunaannya seperti yang sudah dibahas, ini berhubungan dengan time series, bisa berhubungan dengan data teks atau data audio. Kelebihan di sini adalah mirip dengan convolutional neural network, yaitu ada berbagi parameter dalam setiap stepnya, karena W dari waktu ke waktu itu selalu diupdate, U, V, W. Jadi kelebihannya adalah minimum parameter untuk dilatih, tapi yang menjadi masalah adalah proses belajar yang cukup sulit, karena dia proses loopingnya itu kita tidak tahu sampai kapan. Maka itu adalah proses yang cukup berat, sehingga kita perlu mengupdate-nya itu ya perlu pertimbangan bagaimana dia supaya tetap konvergen, jangan sampai divergen ketika proses belajar untuk menentukan bobot dari W-nya. Lalu selanjutnya tipe jaringan syarat tiruan yang sekarang akan dibahas adalah yang GA atau Generative Adversarial Network. Ini bisa juga disebut dengan GAN atau GA saja. Jadi yang menarik dari GA ini adalah Generative Adversarial ini adalah selalu dimulai dengan kita ditampilkan sebuah gambar dan kita perlu menebak gambar mana yang asli dan mana yang palsu. Jika kita melihat secara selintas, ini semuanya mirip dengan gambar asli, padahal sebetulnya semua gambar ini adalah gambar palsu. Ini adalah gambar yang dipublish oleh sebuah publikasi oleh tim NVIDIA yang pertama kali propose dari metode GAN ini. Ya, intinya adalah dengan menggunakan Generative Adversarial Network ini, kita bisa membuat sesuatu yang nyata dari sesuatu yang nyata juga gitu. Jadi nanti proses belajarnya adalah akan dibahas pada slide selanjutnya. Jadi ini intinya adalah untuk mengenerate, karena ini Generative Adversarial Network. Jadi intinya adalah untuk mengenerate suatu data dari data belajar. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah
data yang kita inginkan seperti ini di sini. Lalu kita kasih tebakan dulu. Ini adalah fungsi tebakan awalnya yang hijau. Kita update dan kita nilainya kita ubah-ubah sampai dia ya cocok dengan data yang sebenarnya. Proses belajarnya itu seperti itu. Jadi update discriminative distribution yang blue-nya, sehingga kita mendapatkan data yang kita generate itu mirip dengan data yang sebenarnya. Jadi proses belajar seperti itu. Tapi kalau misalkan dari the block diagram, itu yang pertama kita memiliki sebuah data belajar, lalu dibandingkan oleh sesuatu yang namanya diskriminator, lalu kita buat sebuah bilangan acak, dan bilangan acak ini dimasukkan ke sebuah generator pembuatan data sintetik atau data buatan, lalu kita mendapatkan data sintetik. Kedua data ini kita bandingkan apakah ini data asli atau palsu. Itu kita cek berdasarkan peluang atau kedekatan dengan data belajar. Jadi seperti itu prosesnya. Ini diulang-ulang dengan menggunakan data belajar yang cukup banyak dan data sintetik yang cukup banyak juga, sehingga nanti ketika kita hilangkan data belajar ini, dia bisa mengenerate sebuah hal yang buatan tapi mendekati dengan data yang sebenarnya. Ini salah satu contohnya. Kita punya sebuah data belajar itu yang di baris ini. Ya, ini kita buat kotak saja supaya lebih. Ini data belajar awal. Lalu kita variasikan dengan sebuah atau ini ada targetnya atau ini sebagai pembandingnya, bahwa yang kita inginkan adalah seperti ini nantinya destinasinya, maka ini akan diubah menjadi seperti ini. Jadi ini diubah seperti ini, yang ini diubah menjadi seperti ini diubah menjadi seperti ini diubah seperti ini, dan ini diubah seperti ini. Jadi ketika kita memiliki data yang cukup beragam, kita tetap bisa mengubah terhadap suatu tujuan atau destinasi dari citranya itu. Sehingga di sini kita dapatkan sebuah citra yang awalnya variasi kulit dan rambutnya itu berbeda menjadi sama dengan destinasinya. Ini semua rambutnya hitam dan kulitnya coklat. Lalu kalau kita ubah destinasinya menjadi seperti ini, semua data yang di atas ini juga yang di atas ini itu berubah menjadi kulit dan rambutnya sama dengan data destinasinya. Dan juga kalau misalkan datanya kita ubah menjadi kulit hitam dan rambut hitam, itu pun jadi sama, berubah seperti ini. Jadi ini adalah dasar untuk yang kita sebut dengan deepfakes yang sekarang terkenal, yaitu mengubah video beberapa orang terkenal dan mukanya kita ganti menjadi muka orang tertentu. Juga ini bisa untuk membuat wajah artifisial yang mirip dengan manusia sebenarnya. Juga ini bisa digunakan untuk menggerakkan foto-foto yang zaman dulu, atau foto apapun kita bisa gerakkan dengan menggunakan gun ini, karena setiap sudut dari wajah manusia ini kita bisa set dan untuk tujuan tertentu, sehingga nanti kita punya gambar pergerakan wajah itu kita bisa cocokkan dengan destinasi yang misalkan gambar yang kita miliki. Atau ini juga bisa digunakan untuk membuat sebuah lingkungan artifisial. Jadi misalkan sebuah pemandangan tertentu itu kita bisa buat secara artifisial juga sekarang. Ini salah satu contohnya. Kita memiliki sebuah lukisan Mona Lisa yang dibuat pada tahun 1503 sampai 1506. Lalu kita punya target arah wajah tertentu. Nah, sehingga nanti lukisan Mona Lisa ini kita bisa gerakkan, atau seperti dia semakin seperti menjadi hidup kembali dan berbicara kepada kita. Ini adalah contohnya.
untuk yang moving picture. Salah satu contoh lainnya adalah untuk memperbaiki citra yang rusak. Misalkan ini adalah citra yang sebenarnya, lalu kita rusak beberapa daerahnya, kita hapus atau kita gambar oleh gambar tertentu, lalu diperbaiki. Ini adalah citra yang diperbaiki. Tentu saja ada sesuatu yang berubah. Contohnya adalah ini alisnya asalnya normal menjadi diangkat, lalu ini asalnya mulutnya tertutup, tidak terlihat gigi, menjadi ada gigi di sini. Ini asalnya ada kacamata dan rambutnya itu pendek, sekarang menjadi rambutnya pendek dan kacamatanya hilang. Ini bagian rambutnya itu jadi berubah, ya seperti itu. Dan juga salah satu contoh lain, ketika ada sebuah foto dirusak oleh sebuah tulisan, ini nanti akhirnya akan menjadi seperti ini. Ini hanya perbandingan metode, misalkan ini metode A, ini metode B. Ini contohnya juga dirusak, kacamatanya diberi gambar dan di keningnya juga diberi gambar. Tiba-tiba jadi hasilnya matanya jadi tetap ada, tapi kacamatanya dihilang. Ini juga sama, kita coret-coret wajahnya dan akhirnya menjadi seperti ini. Ini kita beri tulisan di wajahnya dan akhirnya ya hasilnya jadi masih tetap mendekati wajah manusia. Ini cukup baik untuk memperbaiki wajah atau merekonstruksi wajah. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir dari tipe jaringan syaraf tiruan itu yang cukup terkenal untuk game atau robot, nantinya bisa diaplikasikan ke robot, yaitu yang disebut dengan reinforcement learning. Jadi kalau yang sebelumnya kita belajar hanya berdasarkan kecocokan dari input ke output, itu seperti apa. Sekarang kita belajar sebebas dengan bebas sesuai dengan bilangan acak yang kita buat. Jadi si kecerdasan buatan itu diberi kebebasan untuk memilih langkahnya seperti apa, tapi ada konsekuensi yang disebut dengan reward dan punishment. Jadi kalau misalkan langkahnya tepat, maka dia akan diberi reward yang bagus, tapi kalau misalkan langkahnya salah, maka dia akan diberi punishment yang tidak bagus. Biasanya reward dan punishment ini berbentuk angka. Jadi kalau misalkan rewardnya itu +1, kalau punishment itu -1, jadi kita perlu mengoptimalkan rewardnya. Jadi semakin banyak aksi yang menyebabkan kita mendapatkan reward semakin bagus, maka itu adalah model yang paling bagus. Jadi jangan sampai kita mengoptimalkan punishmentnya. Jadi kalau di sini gambarnya itu cukup berbeda. Jadi kita punya sebuah agen yang mendefinisikan suatu keadaan tertentu. Nanti dia belajar, lalu dia mengambil sikap, aksi pada sebuah lingkungan. Nanti bagaimana rewardnya? Apakah rewardnya positif atau negatif di sini? Ketika kita melakukan aksi AT pada T tertentu. Lalu juga yang diamati oleh si agennya itu nanti seperti apa. Jadi ada dua buah output yang didapat, yaitu data reward dan keadaan di lingkungan saat itu seperti apa. Dan ini nanti akan diupdate terus-menerus sampai akhirnya dia mendapatkan state, atau di sini jaringan neural network yang memiliki aksi yang mengoptimalkan reward di sini. Jadi yang penting adalah di daerah ini rewardnya itu harus optimum, seperti itu. Jadi untuk mengoptimumkan reward, persamaan yang paling sering digunakan atau mungkin satu-satunya yang digunakan adalah persamaan Bellman, di mana ada sebuah Q value, atau ini adalah nilai dari rewardnya atau total rewardnya pada state tertentu, keadaan tertentu dan aksi tertentu. Itu
kita perlu memaksimalkan suatu state dan aksi, keadaan dan aksi tertentu itu supaya nilai rewardnya itu paling optimum. Jadi ini adalah reward pada saat itu, dan ini adalah yang disebut dengan learning rate atau nilai Q value sebelumnya itu didiskon. Biasanya diperkecil dari waktu ke waktu seperti diskon artinya. Jadi jangan sampai hanya disigma saja, dijumlahkan saja, karena itu nanti akan menyebabkan rewardnya akan tetap selalu banyak. Tapi kalau misalkan kita menggunakan learning rate atau discounted reward, maka setiap langkah itu nanti kenaikannya tidak akan terlalu tinggi, sehingga nanti dia akan tetap mencari solusi yang paling optimumnya itu lebih bagus. Jadi ini adalah salah satu parameter penting untuk bagaimana aksi dari state satu ke state aksen itu supaya optimum. Contohnya, ini adalah contoh sederhananya. Kita memiliki sebuah tikus dan ada beberapa makanan yang ditempatkan di blok-blok tertentu. Ada makanannya yang hanya 1 buah keju dan ada yang 4 buah keju. Tapi di satu blok juga ada racun tikus. Nah, ini bentuk rewardnya itu adalah kalau misalkan dia bergerak ke sini, maka dia nanti plus 1. Jadi kalau misalkan ke sini berarti plus 0 atau tidak ada reward sama sekali. Lalu kalau misalkan dia pindah ke sini nanti plus 4. Kalau misalkan dia dari sini ternyata pindah ke sini, maka dia nanti seluruh pergerakannya akan selesai, atau bisa juga menjadi minus kalau dia tetap hidup. Tapi kalau misalkan keputusannya itu kalau misalkan mendekati ke sini dia harus mati, maka nanti dia di reset lagi menjadi 0 lagi semuanya. Misalkan ini ke sini plus 1, kalau di sini ya 0 lagi, di reset lagi. Jadi nanti pergerakan yang paling optimum itu dia perlu kemana? Apakah ke bawah lalu balik lagi, misalkan seperti ini, apakah ke bawah ke sini, oh nah ternyata mati, misalkan langsung ke sini, oh ternyata mati juga, atau ke sini dulu lalu ke sini baru ke sini, itu oh nilainya cukup bagus, tapi di sini ada sesuatu yang langkah yang kosong. Jadi ternyata optimumnya adalah seperti ini. Dari tikus ini menuju ke keju yang pertama, lalu jangan ke daerah yang kosong dulu, langsung ke diagonal daerah yang keju yang 4 buah ini. Jadi itu adalah gambaran sederhana dari reinforcement learning. Jadi berdasarkan reward dan punishment. Ini cukup penting dalam untuk belajar sebuah karakter dalam sebuah game atau robot dalam mengenali lingkungannya itu dia akan seperti apa, harus beraksi. Terima kasih untuk pengenalan beberapa tipe jaringan syaraf tiruan, cukup sekian. Ya, terima kasih.